Hello YouTube, welcome to my channel. Saya Amar. Ini adalah video pertama saya. Kali ini kita akan membahas soal film. Oke, kali ini kita akan membahas soal film yang menjadi referal beberapa situs-situs juga sosial media, yakni film nomor 1 di imdb.com, International Movie Database, berjudul Shawshank Redemption. Ini adalah pertama kali pengalaman saya nonton Shawshank Redemption dan akan saya ceritakan pada teman-teman semuanya. Perlu diketahui, imdb.com adalah situs database film yang ada di dunia. Mereka mengolah data-data tersebut untuk dibagikan ke publik dan publik yang menilai. Di situ ada rating beberapa film dan publik yang menilailah film-film tersebut itu bagus atau tidak dengan rating dari skala 1 sampai 10. Nah, Shawshank Redemption ini selama 10 tahun terakhir ini nongkrong di peringkat 250 film terbaik sepanjang masa versi IMDb. Nah, karena referral tersebut saya juga pengen nonton lah. Seperti apa sih Shawshank Redemption ini? Kayak gimana gitu loh. Karena sebelumnya mungkin saya belum nonton atau seperti apa. Karena sebelumnya mungkin saya nggak begitu ngerti film ya, cuman saya bagiin aja buat teman-teman semuanya pengalaman saya nonton dan mungkin reviewnya. Film ini menceritakan tentang Andy Dufresne yang diperankan oleh Tim Robbins nah ini ada ininya loh, dari sudut pandang si Red. Ya, jadi film ini sebenarnya nyorotin si Andy Dufresne tapi dari sudut pandang si Red. Nah, Red ini diperanin oleh Morgan Freeman. Si Red ini berperan menjadi narapidana dengan istilahnya dia punya julukan lah, dia penyelundup. Nah, dia itu penyelundup barang, apapun barangnya, bagi narapidana di sana, yang penting tidak berbahaya, itu diselundupkan oleh dia dengan bayaran apapun. Kebanyakan sih rokok bayarannya. Nah, si Red ini dia tahanan lama di Shawshank namanya. Nah, dia menceritakan tentang si Andy Dufresne. Nah, latar belakang Andy Dufresne sendiri, kenapa dia bisa masuk penjara? Di awal scene kita lihat bahwa si Andy Dufresne ini di pengadilan dia didakwa sebagai pembunuh atas istrinya dan selingkuhannya. Jadi dia itu membunuh istri dan selingkuhannya menggunakan pistol dan dia didakwa 2 kali seumur hidup di penjara. Bayangin 2 kali seumur hidup, padahal 1 kali seumur hidup aja udah selesai gitu loh. Ini 2 kali seumur hidup oleh hakim Amerika sana. Yang satu karena pembunuhan istrinya, yang satunya lagi karena pembunuhan selingkuhannya. Nah, dia didakwa penjara seumur hidup dan akhirnya dia dibawa ke penjara bernama Shawshank dan di sana ketemu sama si Red. Ya, itu yang diperanin sama Morgan Freeman itu. Nah, dari Shawshank ini, dari penjara ini, nah ini latar ceritanya ini di sini. Si sosok Andy Dufresne digambarkan begitu menarik oleh si Red. Jadi film ini berjalan lambat. Karena film ini termasuk salah satu film yang dihasilin dari karya fiksi ya, kalau nggak salah dari novel dari penciptanya itu siapa ya, dari film IT kalau nggak salah, Stephen King ya, dari Stephen King. Jadi film ini kategorinya alurnya tuh lambat tapi detail. Nah, kita sebagai penonton itu akan diperlihatkan sosok Andy Dufresne yang digambarkan begitu menarik oleh si Red. Gimana ya? Ya berasa kita tuh diceritain banyak gitu loh.
berasa kita tuh diceritain sebelum tidur gitu loh, oleh orang terkasih gitu, seperti bapak atau ibu sebelum tidur gitu diceritain lullaby atau seperti apa. Itu seperti itu film itu tuh. Menarik banget sosok si Andy Dufresne itu. Karena di sini selama di penjara ini dia itu kalem, teliti juga, sabar juga, dan dia pengennya ngebantu gitu. Dia sebenarnya baik gitu loh. Karena gimana ya? Dia latar belakangnya itu ternyata seorang manajer bank. Nah, di sana itu manajer bank gitu loh, si Andy Dufresne ini. Nah, dari si Red kita tahu bahwa sosok si Andy Dufresne itu tenang, kalem, sabar, terus teliti juga. Dia sebelum diceritain sama si Red juga, katanya dia sebelum menjadi manajer bank juga adalah seorang pemecah batu, penggali, mungkin di apa namanya, di tambang mungkin ya. Dia seorang pemecah batu dan dia ahli geologi ternyata. Di sini dia bisa menggunakan kemampuannya itu selama di penjara. Contohnya dia menggunakan ilmu banknya itu untuk bukan menolong sih ya, untuk mengatasi sipir-sipir yang galak di sana. Dia akhirnya menggunakan ilmunya itu untuk mengelola keuangan sipir-sipir di Shawshank tersebut sampai kepala penjaranya loh. Awalnya dari kepala sipir, lalu sampai semua sipir-sipir di sana, semua pegawai di penjara tersebut, lalu sampai ke kepala penjara. Semua keuangannya diolah sama si Andy Dufresne ini. Dia juga termasuk orang yang sabar. Bayangin aja, di film ini dia ditunjuk oleh kepala sipir sebagai pustakawan di penjara tersebut, dan akhirnya karena perpustakaan tersebut kurang menarik gitu loh, akhirnya dia meminta dana. Nah, ini dia meminta dana dari Dewan Negara, dari dewan di sana, istilahnya DPR mungkin ya. Dewan Negara di sana itu dia meminta dana untuk perbaikan perpustakaan. Kalian tahu di sini dia mengirimi surat, karena ini latarnya latar lama, latar filmnya tuh tahun-tahun 1940-an. Dia mengirimi surat 1 kali seminggu selama 6 tahun. Berapa ratus surat yang diterima oleh dewan. Sampai akhirnya dewan memberikan dana selama 6 tahun. 1 surat seminggu selama 6 tahun. Rajin. Gak bisa ngebayangin sih betapa gigihnya dia. Kalau saya paling 4 bulan udah gak bakalan turun. Tapi dia 6 tahun coy. 6 tahun. Sampai akhirnya dia dapat dana untuk ngelola perpustakaan sebegitu bagusnya gitu loh. Dia juga, sosok si Andy Dufresne ini juga termasuk orang yang sebenarnya dia bisa ngelawan gitu loh, tapi dia nggak mau cari gara-gara lah. Contohnya juga diceritain sama si Ren juga, dia beberapa kali berkelahi sama homo di sana, tapi juga kadang nggak udah pasrah aja lah sama homo di sana gitu loh. ya kita diceritain si Andy Dufresne ini lewat si Red itu sebegitu bagusnya. Kata-katanya bagus banget, sederhana kata-katanya. Kalau kalian pecinta quotes mungkin ada dikit sih kata-katanya, karena sederhana banget, tapi ya mengena gitu loh, gampang dicerna. Film ini juga ternyata di akhir itu menyimpan plot, maksudnya plotnya tuh plot twist, boom istilahnya, gongnya di belakang itu luar biasa. Nyampe kalian mungkin kalau dari awal ngikutin baru lihat film ini nggak percaya gitu, kok bisa dia bisa kabur dari penjara itu dengan banyak uang. Ya tak kasih spoilernya juga lah, karena ini film lama mungkin ya, karena film lama nggak film baru, tak kasih spoilernya dikit lah. Dia akhirnya kabur dari penjara dengan membawa seluruh uang yang dikelola dia,
uangnya siapa? Uangnya kepala penjara atas istilahnya suapan sana, korupsinya dia tuh dikelola, dibersihin, istilah kerennya money laundry, dibersihin dari catatan-catatan buruknya itu dan disimpan gitu loh, disimpan di tempat yang aman dan bebas pajak. Ini yang gila sama si yang pinter dari si Andy Dufresne itu bebas pajak, disimpan, dikelola keuangannya, terkumpul, dan akhir di cerita di film ini tuh dia kabur dan membawa seluruh kekayaannya si kepala penjara. Edan sih. Edan sih. Ini gongnya tuh luar biasa. Caranya pun aneh, nggak kelihatan lah dari awal tuh, nggak kelihatan sampai diceritain si Red di akhir itu kenapa dia bisa kabur, itu diceritain di akhir. Itu edan sih, gila sih menurutku. Wah, ya seperti itu sih kesan saya nonton si Shawshank ini. Juga film-film dengan cerita seperti ini ya, maksudnya tuh bawaannya lulabi, apalagi dengan Morgan Freeman. Beberapa filmnya dia juga kan bawaannya si Morgan Freeman tuh kalem gitu, enak lah, kebapaan banget gitu loh. Ya seperti itu film Shawshank ini. Dan sorotan si Andy Dufresne dengan si Red, chemistry-nya bagus banget sih di situ. Dia lawan mainnya bagus, terus jokes juga yang dikeluarin dua orang itu juga bagus. Ya well sih, kenapa mungkin bukan selera saya ya, tapi kayaknya kebanyakan orang suka lah film-film seperti ini. Maksudnya sedikit action sih, kalau bagi kalian teman-teman semuanya yang suka action sih malah kayaknya nggak ada actionnya. Orang ini film drama kan, tapi drama di sini nggak ngebosenin juga. Dramanya nggak ngebosenin, ditonton berulang-ulang juga kayaknya nggak bakalan ngebosenin juga sih. Tipikal film bagus kan kayak gitu, jadi ditonton berulang-ulang walaupun drama itu nggak ngebosenin gitu, selalu enak aja ditonton gitu berulang-ulang. Bahkan udah di bioskop mungkin, terus nonton lagi di rumah atau nonton lagi di TV nasional gitu, mungkin ada kan, tetap aja pengen nonton. Rasanya tuh enak aja ceritanya gitu. Ya ini sih magisnya film ini tuh itu. Mungkin kebanyakan orang suka karena itu mungkin ya. Tapi menurut saya sih ya adalah banyak lah film di dunia ini yang bagus gitu. Mungkin ya dari sudut pandang saya sih ini nggak film yang sempurna, tapi bagus banget ini film. Tapi nggak kayaknya adalah mungkin, tapi saya juga belum nemu sih film di atasnya ini gitu loh. Paling film dengan gaya seperti ini kan kebanyakan menarik, maksudnya tuh ya kita tuh ngerasa enak gitu loh nontonnya, diceritain seperti itu, sedetail itu, kata-katanya enak, mudah dimengerti. Kalau saya rasa sih ya mungkin ada beberapa film juga lah dengan gaya seperti ini gitu, yang bisa kalian tonton juga sebagai referral. Tapi menurut pandangan saya ya, ini mungkin nggak kebanyakan orang setuju, tapi ini menurut pandangan saya lah. Maksudnya tuh ini film bagus banget, tapi adalah film yang lebih bagus dari ini gitu. Ya adalah film yang lebih bagus dari ini gitu loh, yang bisa kalian tonton, yang mungkin udah pernah nonton, mungkin bisa sharing juga di komen bahwa setelah nonton film ini lalu ada nonton film apa ternyata lebih bagus dari ini, penilaiannya lebih bagus ternyata dari Shawshank ini kan. Mungkin adalah menurut teman-teman semua, tapi karena suara mayoritas ya pasti banyak yang suka film ini, pasti banyak yang suka. Pertama kalian nonton pasti suka film ini. Maksudnya tuh ya berasa kita enak lah nontonnya, nggak ribet, nggak pusing gitu. Nontonnya tuh nggak pusing gitu, diceritain tuh enak gitu loh. Tipikal film entertainment gitu loh. Entertainment, menghibur, nggak bikin pusing. Juga apa ya, plot twistnya, gongnya itu bikin kita
kok bisa ya gitu, film ini kok bisa ya dia seperti itu gitu loh. Wah, ya bagus lah film ini, layak kalian tonton. Dan juga kalau menurut saya sih, kalau saya kasih rating ya 9 lah mungkin lah. Dan harusnya kan, ya ini mungkin nggak setuju ya, tapi menurut saya sih ya harusnya Godfather lah yang di atas gitu. Ya tipikal filmnya juga sama kayak film-film Shawshank seperti ini, ini tipikal filmnya tuh kalem, alurnya lambat, ceritanya detail, dilema, melankolis. Karena sebenarnya kan film ini juga melankolis banget sih, maksudnya dari sudut pandang si Red menggambarkan beberapa temannya di sana. Contohnya aja kayak si Brooke gitu, yang dia udah 50 tahun di penjara, akhirnya keluar nggak kuat dan gantung diri, kan itu dilema banget sih. Ya bagus lah film ini, layak untuk kayak kalian tonton juga gitu. Kalau saya kasih rating ya sekitar 92, nggak sampai 98 lah, 9 malah, 98 gitu. Bagus, layak kalian tonton juga gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing pada teman-teman semua di sini. Ini video pertama saya, diawali dengan film terbaik versi IMDb, maksudnya film terbaik versi IMDb. Semoga teman-teman suka, semoga ini bisa menjadi referral bagi kalian yang mau nonton film juga. Film ini bagus, ceritanya menarik, detail, alurnya agak lambat tapi nggak ngebosenin, intinya itu. Dan di akhir cerita, gongnya, plot twist besarnya itu di belakang tuh bikin kalian tuh ya wah ya gitu enak gitu loh, rasanya bisa gitu, kok bisa ya gini. Dan akhirnya terbebas dari prasangka-prasangka yang harusnya tuh kayak gini, harusnya kayak gitu. Udah pas gitu, endingnya tuh udah pas ya, enak lah nontonnya. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe buat ngebantu saya untuk merekomendasikan atau mereview film-film lain, atau mungkin yang lainnya. Jangan lupa bagiin juga buat teman-teman semua ke line media sosial. Like juga kalau kalian suka, unlike juga kalau nggak kalian suka. Yang penting view-nya juga bagiin juga ke teman-teman semuanya. Terima kasih dan wassalam.